Nah, sekarang bentuk garis yang kita gunakan ini enggak sejajar. Cara buat sejajar ini itu kita bisa tandai semua, kemudian klik yang ini, kita klik berpisah. Jadi ini fungsi dari terpisah dan juga bersama. Selanjutnya kita sejajarkan bagian sudut kiri dan juga kanannya ini. Klik rata tengah, kiri kanan. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview ke kalian sebuah aplikasi vektor. Nama aplikasinya itu Vector Ink. Jadi buat logo aplikasinya itu seperti ini. Di video kali ini saya bakalan nyoba buat meyakinin kalian kenapa kalian harus download aplikasinya ini. Jadi menurut saya ini aplikasi desain vektor terbaik yang saya temuin yang bisa beroperasi di handphone ataupun di tablet. Jadi buat tampilan awal aplikasinya itu seperti ini teman-teman. Saya bakal nyoba buat ngasih beberapa fitur yang menurut saya fiturnya ini sangat recommended buat teman-teman yang mau jadi microstalker atau jadi desainer grafis tapi mulai dari handphone atau dari tablet. Nah, kalau misalkan kalian gunakan PC atau komputer atau laptop gitu, nah, kalian bisa gunakan aplikasi yang gratisan kayak misalkan Inkscape. Nah, itu juga bagus teman-teman. Atau kalau misalkan kalian punya budget lebih, kalian bisa beli lisensi bulanan dari Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop. Nah, di sini saya bakal ngeliatin ke kalian beberapa vektor yang udah saya jual juga ke Shutterstock dan juga Adobe Stock. Nah, ini di antara beberapa fiturnya itu saya bakal buka salah satu desain saya. Mungkin saya mau ambil bagian yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada banyak fitur yang disediakan di sini. Jadi ini tuh versi miniatur dari Inkscape kayaknya. Jadi aplikasi ini udah disesuaikan buat teman-teman yang mau bikin vektor di handphone ataupun di tablet. Yang pertama kalian tuh bakalan dikasih ini pen tool. Ini fungsinya buat bikin objek seperti ini. Nah, jadi ini bakalan berguna buat teman-teman yang mau bikin atau ngawali desainnya gunain aplikasi ini. Sini juga dikasih alat. Kalau misalkan kalian susah buat bikin gunakan langsung, kalian bisa bikin seperti ini. Nah, kalian klik jika udah pas di titiknya seperti ini. Nah, selanjutnya kalian tuh bisa juga motong objek di sini. Kita bakalan tandai. Misal nih kalian mau hilangin bagian panah yang ini. Caranya itu misalkan ini gabung dengan yang ini. Jadi cara ngilangin itu kan susah. Atau mungkin ngilangin bagian bolong yang ini. Caranya itu kita bisa tambal. Cara nambalnya itu kita bisa bikin persegi seperti ini. Atau kalian juga bentuk menggunakan pen tool. Misalkan bentuknya nggak persegi, kita gunakan pen tool seperti ini. Kemudian kita tandai objeknya. Nah, ini kalau misalkan kalian mau nambal, pastikan objek yang kalian bikin ini berada di atas dari desain yang mau kalian edit. Selanjutnya buat nandai dua objek, kalau misalkan kalian tandai objek printnya, ini bakalan pindah. Cara buat nandain dua objek, kalian klik icon ini, tangan. Kemudian kita tandai dua objeknya. Selanjutnya klik bagian yang ini. Nah, ini kita klik bersatu. Nah, ini otomatis bakalan nutup teman-teman. Jadi bagian nambal yang tadi persegi itu bakalan digabungin ke objek yang sebelumnya udah kita bikin. Nah, ini. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin lubang seperti ini, nah ini bolongan.
kita bisa gunakan fitur yang kurangi. Tidak termasuk nih buat bikin dua objek atau gabungin dua objek. Perpotongan ini buat mengambil bagian tengah dari sebuah objek. Nah, misal di sini kita mau bikin lubang, kita bikin bulatan, kita tandai, pastikan objek ini berada di atas. Nah, ini karena kita baru bikin, pastinya objek ini berada di atas. Cara buat mindahin ke depan, kalian bisa klik ini. Ke belakang, kalian bisa klik yang ini. Kita tandai dua objek. Selanjutnya kita kurangi. Nah, ini udah bolong teman-teman. Jadi desain ini udah selesai. Kalau kalian mau satuin bagian yang ini, nyatu ke logo yang ini, ada dua cara. Kalian bisa gabungkan. Kita bisa tandai dua objek ini. Selanjutnya klik gabungkan yang ini. Nah, ini udah nyatu teman-teman. Jadi ketika kita gerakin, nah ini otomatis gambarnya ini enggak berpencar. Kalau misalkan kalian mau pisahin, kita bisa klik ungroup. Nah, ini pisah. Jadi pada saat kalian pindahkan, bagian yang ini nggak bakalan ikut. Nah, sebenarnya ada banyak lagi di sini fitur yang bisa kalian dapetin dari aplikasinya ini. Misalkan di sini saya bakalan nunjukin beberapa fitur lagi. Jadi buat teman-teman yang mau jadi microstalker atau jadi kontributor di platform kayak Flippik, Shutterstock, Adobe Stock. Nah, aplikasi ini tuh berguna banget buat teman-teman. Kalau misalkan kalian mau versi hematnya daripada nanti atau maksud saya versi simpelnya. Jadi di sini kalian bisa bikin menggunakan tablet. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin desain dari laptop, itu pastinya bakalan susah buat bawa laptop kemana. Misalkan ke tempat kerja kalian, itu bakalan sulit. Nah, jadi kalau misalkan kalian bawa tablet, itu jauh lebih simpel. Dan bikinnya itu juga lebih gampang. Nanti kalian bisa convert dari file SVG ke APS. Terserah kalian mau convertnya ke apa. Nah, itu nanti kalian bisa edit lagi. Misalkan di sini saya mau bikin persegi. Di sini kita bisa bikin titiknya, teman-teman. Kita bisa tandai. Kemudian klik bagian yang ini. Nah, ini kita bisa atur sudutnya. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa atur ukurannya di sini. Lebar goresannya kita bisa bikin di angka 20, 100 juga bisa. Nah, selanjutnya kalian bisa atur DPI dari kanvas yang kalian gunakan. Kalau misalkan posisinya ini landscape seperti ini, kalian bisa klik di bagian sini. Nah, ini DPI-nya saya bikin di angka 300. Kemudian ukuran kanvasnya ini 4000 banding 4000 pixel. Yaitu ukuran umum yang biasanya digunakan. Buat milih bagian warna, kalian bisa tandai di sini. Pilih. Selanjutnya kalian juga bisa warnai bagian dalam objek yang kalian bikin. Misalkan kalian mau ngasih warna di bagian perseginya ini warna kuning bagian dalam, kalian bisa klik di sini. Nah, jadi ini ada dua pilihan warna. Ini buat struknya atau garisnya, dan ini buat warna bagian objek yang kalian gunakan. Misalkan kalian mau gunakan warna yang lebih gelap yang ini, kemudian kalian bisa hilangin struknya. Caranya klik bagian yang ini. Nah, lebar goresan ini bikin di angka 0. Ini kalian bakal menggunakan bagian dalamnya doang. Nah, kalau misalkan kalian mau motong, nah itu kalian bisa gunakan yang tadi. Nah, yang kurangin. Bikin objek buat motong. Kita mau bikin lingkaran di dalam persegi. Selanjutnya kita tandai dua objek, kurangin. Nah, ini udah bolong. Nah, selanjutnya ada lagi fitur buat ngeratain ke tengah. Klik bagian yang ini. Nah, ini rata kiri kanan. Jadi objek yang kita bikin ini bakalan diratain ke kanan dan juga ke kiri. Kemudian kita rata tengah, atas bawah. Nah, ini bakalan disesuaikan. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian punya dua objek, misalkan ini kita geser lagi, kita bikin objek baru di sini. Di
Di sini juga disediain opsi mau bersama atau terpisah. Misal kalian mau bikin dua objek ini nyatu ke tengah, jadi ini bakalan ke posisi tengah dan ini juga bakalan posisi tengah. Nah, caranya itu kalian bisa tandai dua objeknya, kemudian klik rata yang ini, kemudian klik pisah. Nah, ini bakalan disesuaikan ke tengah dua-duanya. Nah, sementara kalau misalkan kalian mau nyatuin dua objek ke tengah, nah ini bakalan diambil dari posisi paling luar. Nah, jadi bentuk perseginya ini dari titik ini ke sini, dan ke sini. Jadi bakalan diambil posisi yang paling tengah. Kemudian kita klik bersama. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi dua objek ini enggak merata ke tengah, tapi disesuaikan dengan persegi yang bagian luar tadi. Nah, ini. Nah, kemudian kalian juga bisa bikin garis seperti ini. Kita bakalan bikin garis. Kemudian yang ini kita duplikasi. Nah, ini bagian duplikasi, teman-teman. Kita duplikasi banyak garis. Kita tandai dua garis ini, kemudian kita duplikasi. Nah, kita tambah lagi, kita duplikasi. Nah, sekarang bentuk garis yang kita gunakan ini enggak sejajar. Cara buat sejajar ini itu kita bisa tandai semua, kemudian klik yang ini, kita klik berpisah. Jadi ini fungsi dari terpisah dan juga bersama. Selanjutnya kita sejajarkan bagian sudut kiri dan juga kanannya ini. Klik rata tengah, kiri kanan. Nah, ini udah sama, teman-teman. Sekarang kita bakal atur jarak dari antara garis ini dan juga ini. Kita tandai lagi semua. Selanjutnya klik jarak. Nah, kita bisa atur jaraknya di sini. Kalau teman-teman kesulitan dalam menentuin jaraknya itu, kalian bisa aktifin kisi-kisinya ini. Nah, jadi satu kisi-kisi ini, nah dari persegi ini jaraknya itu 25 piksel. Jadi dari sini 25, 50, 75, 100. Jadi 4 persegi ini jaraknya 100. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin jaraknya itu sejauh ini, nah kalian bisa perkirakan berapa jaraknya, mungkin di angka 150. Kita bakalan tandai. Kita rata tengah. Jaraknya ini kita kasih 150. Kita centang. Selanjutnya klik bagian, nah ini, karena ini bagiannya dari atas ke bawah. Centang. Nah, ternyata 150 itu jaraknya cuma segini, teman-teman. Kita bikin di angka yang lebih besar, mungkin di angka 300 atau 2 kali lipatnya. Nah, ini jarak buat 300. Kita bikin di angka 500. Nah, saya rasa 300 ini udah pas. Selanjutnya kita bisa duplikasi. Kita bisa putar. Nah, jadi salah satu fitur yang menurut saya bagus dari aplikasi ini, itu ada fitur selection tool. Kita bisa seleksi ikonnya ini. Di selection tool, teman-teman bisa seleksi bagian ikon yang mau teman-teman ambil. Nah, di sini karena saya udah seleksi, misal saya mau ambil bagian dalam. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini ada opsi buat bikin garis. Ini kalian mau ngambil garisnya doang, dan ini buat menghapus bagian yang nggak kalian butuhkan. Nah, sekarang kalau udah warna hijau, itu tandanya udah selesai. Selanjutnya kita klik icon mouse. Nah, ini dulu udah kita ambil bagian yang kita butuhkan. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin seperti bayangan, kita bisa bikin lagi. Kita bisa bikin garis lurus di sini. Selanjutnya kita klik selection tool. Nah, kita ambil bagian dalamnya doang. Nah, ini kita bisa jadikan bayangan. Nah, maksud saya bayangan itu seperti ini. Nah, saya bakalan hapus dulu objeknya. Kita mulai dari objek lingkaran.
Soalnya lingkaran tuh lebih mudah buat bikin bayangannya teman-teman. Nah, kita warnain bagian dalamnya. Atau mungkin kita bikin daun. Nah, cara bikin daun kita duplikasi. Nah, kita bikin seperti ini. Kita seleksi dua objeknya ini, kemudian kita ambil bagian yang berpotongan. Nah, ini ngambil bagian yang tengahnya. Nah, ini udah seperti objek daun. Kita kasih warna hijau. Garisnya, lebar goresan ini kita bikin diagonal seperti ini. Selanjutnya objeknya kita miringin. Nah, kita bakalan bikin warna bagian gelap di sini. Kita bisa gunakan pen tool. Kita gunakan yang ini teman-teman. Kita ambil bagian yang bakalan kita gelapin. Seperti ini. Nah, di sini salah. Kita edit sedikit. Nah, kita ulang kayaknya teman-teman. Kita ambil bagian dari sini. Kemudian ke sini. Oke. Kalau udah selesai kita klik objek garisnya doang. Kemudian selection tool. Nah, kita ambil bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini kita bakalan sesuaiin warnanya dengan warna hijau. Selanjutnya kita gelapin dan opacity-nya ini kita turunin. Nah, kita nolin garis goresannya. Nah, ini kayak udah ngasih efek warna bayangan dari sebuah objek yang kalian bikin. Jadi sebenarnya ada banyak lagi fitur kayak teks di sini. Kalian bisa bikin teks. Kalian bisa bikin logo dari awalan teks. Bikin sebuah logo dari teks maksud saya. Nah, seperti ini. Nah, ini hurufnya ini bisa lagi kalian edit teman-teman. Kita klik teks, kemudian pilih teks ke jalur. Nah, ini kita bisa atur titiknya. Misalkan kalian mau ubah seperti ini. Kalau misalkan kalian belum ubah teks ke jalur yang tadi, itu formatnya itu cuma tulisan, jadi nggak bakal bisa kalian edit. Kalau misalkan kalian udah ubah formatnya ke path atau di istilahnya itu path, nah kita bisa potong. Misalkan kita perkecil. Nah, kita bisa potong huruf P-nya ini jadi sebuah logo. Kita pindahkan ke depan. Kita tandai dua objek, kemudian kita potong. Nah, jadi huruf P-nya ini bisa kita edit teman-teman. Nah, jadi banyak lagi fitur yang bisa teman-teman gunakan di sini. Buat teman-teman yang tertarik atau yang mau tanya-tanya tentang aplikasi ini, kalian bisa klik di kolom komentar. Nah, sebelumnya jangan lupa follow juga akun Instagram saya. Nah, jadi sekian dulu sedikit penjelasannya. Ada banyak sebenarnya fitur yang belum teman-teman ketahui atau yang belum saya jelasin. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu. Kalau misalkan kalian tertarik sama aplikasinya, nanti kalian bisa download aplikasinya. Aplikasi ini berbayar teman-teman, jadi bayarnya itu sekali bayar doang, sekitar 100 ribuan. Jadi buat teman-teman tertarik nanti bisa beli pakai Dana atau GoPay. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.